Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Si Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai Kronecker produk ya. Jika A ini adalah metrik berukuran M kali N dan juga kita punya metrik B ukurannya P kali Q, P kali Q, maka Kronecker produk dari metrik A dan B itu disimbolkan dengan lingkaran yang ada silanya di dalamnya. Nah, ini mungkin teman-teman juga pernah lihat ini ya, tapi jangan salah arti juga karena lingkaran yang ada kalinya ini juga digunakan pada operator yang lain, misalkan logical operator, yaitu XOR gitu ya. Nah, di sini bukan seperti itu. Mungkin orang-orang elektro atau komputer, teknik komputer ya. Nah, ini biasanya menggunakan simbol lingkaran X ini sebagai XOR ya, logical XOR. Tapi di sini di matematik kita membahasnya sebagai Kronecker product. Nah, jadi Kronecker product itu tadi kan kita punya A ya, metrik A. Jadi metrik A itu kan punya elemen ya, misalkan sampai M kali N. Jadi di sini kalikan B, kemudian elemen yang kedua ya, pada kolom kedua baris pertama si metrik A itu kalikan metrik B lagi dan seterusnya. Jadi kayak metrik B-nya itu di broadcast ke setiap elemen pada si metrik A. Untuk lebih jelas kita bisa lihat contoh. Misalkan ini ya, A-nya 012, B-nya 1234. Dan ukurannya ini 1 kali 3 yang A dan B-nya 2 kali 2. Jadi A Kronecker B itu kayak misalkan B-nya di broadcast ke A. Ya, jadi 0 kali B, 1 kali B, 2 kali B, B-nya itu kan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 kali skalar 0 akan 0 semua. 1, 2, 3, 4 kali 1 akan tetap 1, 2, 3, 4. Seperti metrik BR asli. Nah, yang B kali 2 ya berarti ya 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Nah, mungkin sama ya kalau misalkan B Kronecker produk A ya berarti A-nya yang di broadcast ke metrik B. Jadi 1 kali ini hasilnya ini ya, tetap ya. Kemudian habis itu 2 kali ini berarti hasilnya akan 024. Ini 024. Kemudian yang bawah itu 3 kali ini jadi 036, dan sekali lagi 4 ini jadi 0, 4 dan 8. Kayak gitu ya. Jadi urutan ini penting. A Kronecker produk B atau B Kronecker produk A hasilnya beda ya. Kayak gitu. Nah, ini ada teorema. Jadi ketika kalian punya skalar A, kemudian di Kronecker produk terhadap metrik A, itu sama aja ya. Jadi ini boleh bolak-balik. Karena skalar itu kan ya tadi ya, skalar dikalikan metrik berapapun, misalkan ini atau ini nggak ngaruh gitu ya. Nggak masalah gitu. Jadi misalkan 0 kali 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4 kali 0 itu sama-sama 0 semua hasilnya gitulah. Kita hapus dulu berapa? Ya, oke, lanjut. Kemudian nih, alfa dan juga beta ini kan si skalar, makanya alfa dan beta bisa dikeluarkan. Nah, yang di Kronecker product kan tetap aja A dan B-nya aja. Dan ini A-nya yang di depan ya, karena memang dari awal dia posisinya di depan. A Kronecker B kemudian di Kronecker product dengan C, ini hasilnya ya bisa A sendiri dulu dan B dan C duluan. Jadi A dan B dulu lalu sama C, atau A sendirian nanti setelah B di Kronecker product dengan C. Kayak perkalian biasa itu. Untuk sifat yang penjumlahan juga sama ya, A plus B dengan Kronecker C. Nah, ini bisa di broadcast C-nya. Jadi A dan C dulu di Kronecker product, terus ditambahkan dengan B Kronecker product dengan C. Nah, ini ya, A dan B-nya are of the same size, harus sama ukurannya. Kemudian jika A Kronecker product B dan C, ya B tambah C, maka yang di broadcast itu yang belakangnya tetepan. Jadi A Kronecker product B ditambah A Kronecker product C, kayak gitu. Kalau yang ini ada transpose ya. Jadi didistribusikan A transpose ini hasilnya dan B transpose. Kayak gitu. Jadi A Kronecker product B sama dengan A Kronecker product B kemudian ditranspose itu sama dengan A transpose dulu di Kronecker product dengan B transpose. Nah, kayak gitu. Jadi bisa transposnya terakhiran atau dari awal sudah ditranspose. Transpose itu ngebalik aja ya, dari kolom menjadi baris, baris jadi kolom. Nah, seperti itu sih. Ini mungkin lebih ke A dan B, kemudian ini kalau nggak salah skalar ya, jadi kita bisa abaikan dulu.
Ini contohnya ya, jika ini ada metrik A dan B dan C ya. Nah, C nya ini kan skalar ya. Ini pembuktian yang teorema 1 yang A nih. Ini yang A ya, scalar multiplication. Jadi A Kronecker product dari skalar ini ya, 1 kali 2 ya 2, 2 kali 2 4, 2 kali 0 0, 2 kali 3 6. Nah, ini sama aja dengan apa namanya? Yang di depan ya, A-nya itu di depan, alfanya. Kalau ini kan alfanya di belakang. Hasilnya sama aja kan? Kayak gitu. Dan ini ada pembuktian untuk yang B, ada yang nanti yang C juga, D juga, kalian bisa buktikan semuanya nih. Tapi ini adalah teoremanya, udah dituliskan. Jadi kayak, oh jika kalian menemukan alfa kali A, Kronecker produk beta kali B, nanti kalian bisa kalikan aja dulu alfa dan betanya, baru kalian Kronecker produkan di belakangnya. Jadi biar nggak nge-broadcast dua kali, alfa kali A terus beta kali B kayak gitu. Jadi cukup sekali broadcast ya, kayak gitu dengan hasil multiplikasi ini. Kemudian ada teorema kedua nih. Tadi teorema 1 aja udah panjang ya sebenarnya. Teorema kedua, jadi jika ada A, B, dan C, dan D, itu adalah metrik ukurannya M kali H, ini buat A, P kali K, ini untuk B, H kali N, ini C, dan K kali Q, itu punya D, maka A, Kronecker produk B, dan C, Kronecker produk D, ini bisa disilangkan ya, A kali C, kemudian B kali D, baru di Kronecker produkan. Itu. Teorema ketiga, jika ada A, metrik A nih ya, ukurannya M kali M, ya berarti persegi ya, dan metrik B ukurannya juga persegi, P kali P, maka trace dari A Kronecker produk B itu sama dengan trace A kali trace B. Trace itu apa sih? Trace itu kayak gini. Jadi ketika kalian punya metrik yang persegi N kali N, maka trace-nya itu adalah jumlahan dari diagonal utama. Nah, diagonal utama itu yang ini ya. Ini, dan ininya. Jadi 4 tambah 5 tambah 1. Hasilnya trace-nya 10 kayak gitu. Nah, ini ada teorema keempat. Jadi jika A ini adalah M kali N metrik ya, kemudian B adalah P kali Q metrik, maka A Kronecker produk B kemudian di inverse itu sama aja dengan A-nya itu di inverse dulu, baru di Kronecker produk dengan B inverse. Kayak gitu. Nah, kemudian ini juga sama ya, ada inverse khusus. Mungkin kalian belum pernah lihat, ada inverse yang plus, ini namakan Moore Penrose pseudo inverse. Kemudian juga ada yang inverse-nya tanpa angka satunya. Nah, ini disebut sebagai generalized inverse. Tapi ini out of scope pembelajaran kita ya, di luar dari Kronecker produkan kan. Jadi kita nggak akan bahas, tapi pada intinya apapun jenis inverse-nya kayak gini. Ini inverse yang umum ya. Jadi yang pakai apa namanya? adjoint kayak gitu atau Gauss-Jordan ya. Jadi ini inverse-nya bisa di broadcast dulu, baru dilakukan Kronecker product. Teorema kelima nih. Jadi jika ada lambda 1, lambda 2, lambda M ini adalah eigenvalue dari M kali M metrik A ya. Dan juga ada theta 1, theta P. Ini juga eigenvalue tapi untuk metrik B, maka set of MP eigenvalue of A Kronecker product B diberikan seperti ini. Artinya ini ya, jika kalian punya sejumlah M eigenvalue untuk dari metrik A dan kalian punya sejumlah P eigenvalue dari metrik B, maka ketika di Kronecker produkan, maka jumlah eigenvalue-nya ya tinggal P kali M gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Saya lupa ini P kali M atau nanti P tambah M. Kita lihat aja di contohnya. Jadi ini ada metrik A dan metrik B. Nah, eigenvalue dari si metrik yang sudah apa namanya 0 ya, di luar diagonal utamanya. Ini kan 0, ini 0. Diagonal utama itu nih. Maka jika ada metrik yang 0 di luar diagonal utamanya dan diagonal utamanya ini ada angkanya ya, tidak 0 semua, maka eigenvalue-nya ini. Jadi eigenvalue untuk metrik A adalah 2 dan 3, dan eigenvalue untuk metrik B adalah 1 dan 4 ya. 1 dan 4. Nah, jadi by teorem 5, eigenvalue A Kronecker B adalah all product lambda I theta J. Jadi Kronecker produknya adalah perkalian ini ya, 2 kali 1, 2 kali 4, kemudian 3 kali 1, dan 3 kali 4. Hasilnya 28, 3, 12 kayak gitu. Ya betul ya, berarti perkalian ya. Jadi metrik A itu punya 2 eigen value, metrik B punya 2 eigen value, ketika dikalikan akan menghasilkan ada 4 eigen value. Nah, untuk setiap elemen eigen value dari A Kronecker product B itu adalah perkalian dari semua
ininya ya, eigen value-nya. Jadi 2 kali 4, 2 kali 1, 3 kali 1, 3 kali 4. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi ini adalah eigen value dari metrik A Kronecker produk B. Ini adalah pembuktiannya yang di bawah. Nah, kalau kalian masih bingung eigen value itu apa sih? Jadi eigen value itu adalah ini ya. Jika kita punya metrik A, ukurannya itu persegi n kali n, eigen value itu adalah dicari dengan ini, AX sama dengan lambda X. Jadi kalian punya metrik A, kalian punya metrik X, nah ini kalian bikin metrik lambda gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa mencari lambda dengan cara determinan dari A kurangi lambda I, itu metrik identitas gitu ya. Nah, ini kita di luar scope juga ya, pembahasan eigen value ini hanya disinggung sedikit. Jadi contohnya ini ya, jika kalian punya metrik yang sudah diagonal, artinya di luar diagonal utamanya nilainya 0 nih, kayak gini. Kayak tadi yang contoh sebelumnya, maka gampang ya, eigen value-nya adalah yang ininya, diagonal utamanya. Nah, kemudian jika non diagonal metrik, maka untuk mencari eigen value-nya tadi ya dengan cara determinan A kurangi lambda I. Jadi A-nya itu kan 4 kurangi lambda. Kemudian 3 kurangi lambda. Loh, ini kok nggak dikurangi lambda yang ini? Karena ini bukan diagonal utama. Nah, setelah dicari determinannya, rumus AD min BC biasa, karena metrik 2 kali 2, maka didapatkan lambdanya itu, lambda satunya 5, lambda 2-nya 2, gitu ya. Ini prosesnya kalian bisa lihat sendiri nanti. Di pause juga boleh ya. Oke, itu cara mencari eigen value. Dan tadi ya, untuk mencari eigen value dari Kronecker product itu tinggal dikalikan aja semuanya untuk eigen value yang metrik pertama dan metrik keduanya. Kemudian ada teorema 6. Nah, jika A ini adalah ukurannya M kali M dan B itu ukurannya P kali P, maka jika A Kronecker produk B ini ya dinormkan itu sama dengan perpangkatannya kayak gitu ya. Nah, contohnya ini, kalian punya A 2003 dan B nya 1204. Jadi ukurannya si M kan ini adalah 2. Ukurannya simetrik A itu adalah M nya 2 ya, ukurannya shape-nya. Dan B ini adalah 2 ya. Maka kalian bisa mencari ininya, 2 kali 3, kemudian dikurangi 0 kali 0 ya, mencari apa namanya, panjangnya, kemudian 1 kali 4 dikurangi 2 kali 0 kayak gitu. Kemudian hasilnya kan 4, yang ini hasilnya 6. Nah, kemudian A Kronecker produk B, kemudian seperti mutlakan gitu ya. Jadi ini mencari panjangnya ya, kemudian dikalikan ini ya, A dipangkatkan P, B dipangkatkan M setelah diperhitungkan panjangnya gitu. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya kita masuk ke teorema 6, yaitu jika kita punya metrik A dan metrik B, dan kemudian kita Kronecker produkkan A dan B, kemudian dicari determinannya, itu sama aja dengan determinan si metrik A, kemudian dipangkatkan P, dan determinan metrik B dipangkatkan dengan M. Nah, metrik P dan M itu apa sih? P itu adalah ukuran ya, metrik dari si A, metrik dari B, dan M itu adalah ukuran dan shape ya, jumlah kolom dan jumlah row dari metrik A gitu ya. Jadi saling tukar ini. Nah, ini syaratnya juga ketika metriknya apa nih? Ketika metriknya adalah persegi ya, enggak yang persegi panjang gitu. Jadi kalau yang square ini bisa dipakai rumus ini, teorema 6 ini. Nah, tadi A itu berarti ada ukurannya 2 kali 2, B itu juga 2 kali 2 ini ya. Nah, kemudian kita mencari determinannya AD min BC. Ini determinan dari A itu 6, determinan dari B itu 4 ya. Kemudian habis itu Kronecker produknya itu tadi ya bisa pakai determinan A ini 6 dikuadratkan karena tadi M dan P nya itu 2 nih ya. P juga dikuadratkan, hasilnya 576 kayak gitu. Untuk verify kalian bisa melakukan Kronecker produk dulu, habis itu dicari determinannya, ternyata sama ya, 576 kayak gitu.
Kemudian teorema ke-7 ini tentang rank ya. Nah, jadi rank itu apa sih, kita lihat dulu. Rank itu adalah the rank of matrix A adalah number of linear independent rows. Contohnya linear independent rows ini nih ya, 1 2 3 4 ini linear independent. Tapi kalau 1 2 2 4 ini tidak linear independent, karena ini kalau baris pertama dikali 2 hasilnya adalah baris kedua, makanya tidak linear independent. Jadi rank dari A kronecker produk B itu sama dengan rank dari A sendiri dikalikan dengan rank dari B. Contohnya ini A, ini B. Nah, ini adalah si rank A, karena yang non nol ya, non nol ada satu saja. Kemudian yang B juga yang baris satu aja, yang baris kedua kan nol semua. Jadi ranknya untuk B juga sama dengan 1. Jadi rank A kali rank B sama dengan 1 gitu ya. Karena 1 kali 1. 1 kali 1 ya 1. Nah, untuk yang kiri coba kita kronecker produkkan dulu hasilnya ini. Kemudian kalian lihat hanya baris pertama yang tidak 0. Jadi rank A kronecker produk B juga 1. Jadi 1 sama dengan 1 kali 1 kan, betul. Makanya teorema 7 terbukti gitu ya. Nah, ini sudah direct sum sih. Nah, nanti kita lihat di video selanjutnya aja lah ya. Ini sudah cukup panjang. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.